Mari kita sambut kebenaran firman Allah dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Saatnya kami membuka hati kami untuk firman Allah ditaburkan melalui bibir lidah hamba-Mu. Pengurapan dari sorga kiranya Tuhan nyatakan saat ini. Agar hamba-Mu yang menyampaikan firman ini boleh disampaikan seturut kehendak Allah. Tidak ada yang salah, tidak ada yang bertentangan dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Demikian juga kepada seluruh umat-Mu yang mendengar, diberi kemampuan untuk memahami firman ini. Dan bagi semua kami, kemampuan yang sama untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Kami sambut firman Allah. Amin. Firman Tuhan hari ini saya beri judul, mendirikan mezbah doa. Mendirikan mezbah doa. Salah satu cara kita untuk membangun kerohanian yang sehat adalah lewat persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Tidak ada cara lain dan mengabaikan ini. Nah, berbicara mengenai mezbah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mezbah pertama kali dicatat dalam Alkitab adalah mezbah yang didirikan oleh Nuh. Inilah cerita mengenai mendirikan atau membangun sebuah mezbah bagi Tuhan. Yang dimulai dalam Alkitab adalah apa yang dilakukan oleh Nuh bersama keluarganya. Dalam Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20 firman Tuhan bilang begini. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram. Dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kata mezbah berasal dari kata zabak. Yang artinya adalah menyembelih binatang. Jadi mezbah itu identik dengan korban. Dengan korban. Itu pada masa perjanjian lama. Saudara-saudara, dalam masa perjanjian lama ini korban selalu dipakai sebagai tanda pengesahan sebuah perjanjian. Kalau saudara baca Alkitab, maka orang-orang yang mendirikan mezbah itu sebenarnya mau melakukan sesuatu perjanjian dengan Tuhan. Maka dia bangun mezbah. Maka dia dirikan mezbah. Mezbah itu juga berkaitan dengan hubungan yang terjadi antara kedua belah pihak. Dalam hal ini manusia dengan Allah. Untuk apa mezbah itu saudara-saudara? Tujuan mezbah. Mezbah yang kita mau dirikan saat ini dalam hidup pribadi kita dan juga keluarga kita adalah mezbah doa. Tujuannya apa saudara-saudara? Mezbah doa pribadi. Karena mezbah itu bisa dilakukan secara pribadi atau juga keluarga.
adalah salah satu sarana untuk membangun hubungan dengan Tuhan untuk kita dalam masa sekarang ini. Membangun hubungan dengan Tuhan dan juga dengan sesama anggota keluarga. Karena situasi hidup kita di masa sekarang, seringkali kita tidak pernah bisa makan bersama-sama seluruh anggota keluarga kita. Apakah kita makan bersama dengan mengelilingi meja atau duduk pakai tikar di lantai? Bukan itu persoalannya. Tapi berapa banyak keluarga yang saat ini masih pernah makan duduk bersama seluruh anggota keluarga yang ada di rumah? Coba pikirkan. Padahal di saat kita sedang makan bersama, sebenarnya selain kita makan sama-sama berfellowship di tengah-tengah suasana itu. Apa yang menyebabkan? Kesibukan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, mungkin itu bisa terabaikan. Tapi yang satu ini harus kita utamakan. Saudara-saudara, mesbah doa itu juga menunjukkan bahwa seseorang itu atau keluarga itu memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sekali lagi, kalau seseorang membangun mesbah doa, baik yang dilakukan oleh dirinya secara pribadi ataupun kelompok bersama keluarga. Sebenarnya secara tidak langsung keluarga ini atau orang ini mau berkata, engkau yang terutama dalam hidupku. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, firman hari ini mengajak kita, menantang kita semua. Jangan abaikan yang satu ini. Ya, jangan abaikan doa ini. Mau doa secara pribadi, mau doa secara kelompok, secara keluarga, itu harus kita dirikan mulai saat ini. Bangun, dirikan. Dan seringkali kita berdalih, tidak ada yang bisa memimpin di rumah. Tidak ada yang bisa menyampaikan firman. Tidak ada yang bisa memimpin pujian. Itu alasan yang kita buat. Hari ini saudara-saudara, lewat kebenaran ini, kita belajar bersama-sama bagaimana kita melakukannya. Bangun doa, mesbah doa, baik secara pribadi maupun secara kelompok, dalam hal ini keluarga. Bangun. Hanya pertama saja itu kelihatannya agak sukar, enggan, ada rasa malu, tapi selanjutnya akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Kita baca firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Kita mau berdoa atau membangun mesbah doa bukan karena takut kehidupan makin susah.
Kita membangun mezbah dalam doa atau mezbah doa pribadi atau kelompok bukan karena banyak persoalan. Tetapi kita membangun mezbah menunjukkan ketergantungan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Kita mau katakan kepada Tuhan dalam doa itu, tanpa Engkau Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa. Seharusnya ungkapan ini yang mengalir dari hati kita. Tanpa Engkau Tuhan. Maka kalau ada orang yang mengabaikan persekutuan dengan Allah, mengabaikan komunikasi dengan Allah, memang mulutnya tidak berkata, aku bisa hidup sendiri tanpa Engkau. Tidak terucap itu dari mulutnya. Tapi sikap kita yang mengabaikan persekutuan dengan Allah, sikap hidup kita yang meninggalkan ibadah dengan Tuhan, secara tidak langsung kita mau katakan, aku masih bisa sendiri tanpa Engkau. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar bersama-sama apa yang diajarkan firman Tuhan ini tentang mezbah doa yang harus saudara dan saya dirikan, bangun, pertahankan. Bagi mereka yang sudah memulai, bagi mereka yang sudah melaksanakan, tetap dibangun. Tetap dipertahankan. Jangan sampai akhirnya padam. Yang pertama saudara sekalian. Bagaimana kita melaksanakannya? Jangan ada yang berdalih. Saudara tidak boleh berdalih lagi hari ini dan berkata saya tidak tahu itu. Alasan itu bukan alasan yang baik. Alasan kita hanya terletak pada hati kita. Terletak pada kerinduan kita yang tidak mau bersekutu dengan Dia. Saudara-saudara, yang pertama firman Allah berkata. Dalam Matius pasal 6 ayat 5 itu dia bilang begini. Berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Berbeda dengan cara doa yang dilakukan oleh orang-orang munafik tadi yang Alkitab katakan. Mereka suka melaksanakan atau berdoa itu di tikungan-tikungan jalan, di tempat keramaian. Tujuannya supaya orang lihat. Supaya orang kagum pada mereka. Tapi yang pertama ingat baik. Doa itu bukan sebuah pertunjukan. Mezbah doa yang dilakukan oleh seseorang ataupun keluarga bukan pertunjukan. Bukan supaya orang lihat. Bukan supaya orang tahu bahwa kita sedang berdoa. Berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Berarti kalau tersembunyi tidak ada orang lihat selain Bapa di sorga. Kalau tersembunyi berarti tidak ada orang yang menyaksikannya. Berarti bukan untuk dipertunjukkan atau dipertontonkan. Maka dengan demikian firman Allah berkata, maka Bapamu yang melihat, yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Saudaraku sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa mezbah doa adalah sesuatu yang sifatnya pribadi. Sifatnya pribadi di hadapan Allah. Kita harus camkan baik-baik bahwa doa itu bukan sebuah pertunjukan di hadapan banyak orang untuk mendapatkan tepukan tangan apresiasi. Sebab hal yang seperti ini adalah sikap yang dilakukan oleh orang-orang munafik, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka berdoa, bahkan mereka berdiri di pinggir-pinggir jalan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kalau ada orang berkata, aku malu, maka masuklah ke dalam kamarmu, di mana tidak ada orang melihat dan menyaksikannya. Tapi Bapamu yang di sorga melihat engkau.
sedang berlutut di hadapan. Perbaiki, dirikan, bangun, pertahankan mesbah doa. Baik yang kita sudah buat secara pribadi maupun bersama dengan keluarga. Saya berharap mulai hari ini engkau bangun itu. Bangun. Kami hanya berdua Pak di rumah suami istri. Itu jauh juga lebih baik. Bangun. Anak saya masih kecil sekali Pak. Yang paling kecil itu jangan dibangunkan. Kalau memang dia belum bisa. Tapi orang yang sudah mengerti harus dibangunkan. Dipaksa. Kok dia dipaksa Pak? Harus dipaksa. Sebab yang namanya doa. Yesus pernah nasihatkan para murid di Taman Getsemani. Roh memang penurut. Tapi daging lemah. Tapi Yesus tidak bilang, ya gak usahlah kau berdoa. Tapi dia bilang apa? Tidak sanggupkan kau berjaga-jaga. Sekali lagi Yesus bilang, tidak sanggupkan kau berjaga-jaga. Barang 1 jam saja, berarti Tuhan mau. Harus dipaksa. Jangan ikuti maunya daging kita. Sebab kalau kita mau mengikuti daging kita, jangankan berdoa, mau ibadah hari ini pun, engkau tidak akan datang. Jadi saudaraku sekalian, bagaimana kita mendirikan mesbah bagi Tuhan. Jangan berbagai alasan lagi. Karena itu bukan sebuah pertunjukan pertontonan yang harus disaksikan oleh banyak orang. Tetapi kita mau melakukannya. Sekalipun tidak ada orang yang melihat, memang tidak perlu. Sekalipun tidak ada orang yang memuji, tidak perlu. Tapi kita disambut oleh Tuhan Allah di sorga. Yang kedua, dirikanlah mesbah doa di tengah-tengah hidup kita. Baik secara pribadi maupun keluar. Yang kedua, bukan dengan kekuatan keindahan kata-kata. Matius pasal 6 ayat yang ke-7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Bertele-tele doanya, berarti firman Tuhan bilang itu orang yang tidak mengenal Allah yang melakukan itu. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Heran ya, ada orang Kristen kalau disuruh berdoa dia bilang tidak tahu. Kok bisa tidak tahu? Coba ada enggak di antara Bapak Ibu di tengah-tengah keluar yang hadir hari ini? Kalau ada acara doa, acara ibadah di rumah kita, maaf. Baik itu kumpulan marga, STM dan lain sebagainya. Biasanya kan selalu di sana ada apa namanya? Ada doa yang disebutkan nanti apa? Doa dari tuan rumah yang punya rumah. Biasanya yang selalu tampil lebih cepat itu wanita. Bapak-bapak kebingungan kalau sampai sudah keringat dingin dia. Nanti dia cari alasan keluar. Nah saudara-saudara, mulai hari ini berubah. Siapa yang harus berdoa? Seharusnya Bapak, kalau masih ada Bapak. Saudara-saudara, alasannya kenapa? Dia bilang saya nggak tahu, bilang apa? Wah, kok nggak bilang nggak tahu? Karena saudara pikir harus dirancang dengan kata-kata indah. Tapi suatu saat ada orang tanya, Pak, boleh nggak aku tulis doanya? Lalu nanti aku baca. Memang ada pembacaan doa. Tapi bagi saya itu kurang tepat pembacaan doa. Ya tapi kalau pemula bolehlah. Ditulis ajari dulu mak ya, nanti minggu depan kan di rumah kita ibadah. Jadi diajarin suaminya, diajarin istrinya ini. Kayak dihafal. Ya kalau pemula oke lah, enggak apa-apa. Tapi kenapa itu menjadi alasan bagi kita? Karena kita berpikir dengan banyaknya kata-kata. Dengan dicarinya kata-kata indah, istilah-istilah yang lain. Doanya akan didengar oleh Allah. Berarti saudara-saudara tidak ada lagi alasan bagi saudara untuk tidak berdoa.
Baik secara pribadi maupun secara kelompok dalam keluarga kita. Justru disitulah kita belajar bersama-sama. Seorang suami yang tidak biasa berdoa tapi berdoa di tengah keluarganya, komunitas yang kecil itu, maka dia belajar dan bisa berdoa. Seorang anak yang tadinya tidak dapat berdoa tapi di komunitas yang kecil itu diajar berdoa. Lalu nanti dimanapun ketika disuruh berdoa, dia akan tampil untuk berdoa. Saudaraku sekalian, komunikasi kita dengan Tuhan bukan urusan dengan kata-kata indah. Tidak berbicara dengan pemilihan kata-kata atau istilah-istilah yang tepat. Tetapi bicara dari ketulusan hati kita. Karena Alkitab juga berkata sesungguhnya sebelum kita ngomong pun Allah sudah tahu. Kan firman bilang begitu Bapak Ibu. Sebelum kita bicara, Allah sudah tahu apa yang ada di hati saya. Yang hendak saya katakan pada dia. Tapi kalau begitu kenapa harus berdoa? Memang Allah Maha tahu. Kenapa kita harus berdoa? Mengajar kita untuk mengakui Allah melalui mulut kita. Karena yang di hati kita siapa yang tahu? Hanya kita dengan Tuhan. Tapi ketika kita bicara mengungkapkan bahwa saya mengaku Dia adalah Tuhanku. Saya mengaku keterbatasan saya. Tapi kita kan masih percaya kuasa doa kan? Amin. Atau ada di sini tidak percaya lagi kuasa doa? Masih percaya kuasa doa? Amin. Harus percaya. Sampai ada orang bilang apa? Doa itu nafas. Doa itu nafas. Berarti kalau kita berhenti bernafas, matilah kita. Mati. Berhenti berdoa, maka matilah kita. Apanya yang mati? Rohani kita. Maka saudaraku sekalian, sehatkan rohmu. Sehatkan rohmu dengan belajar bicara, berkomunikasi, berdoa dengan Allah. Bukan karena panjangnya, bukan karena kata-kata yang indah yang dapat kita ungkapkan. Karena bukan pada kekuatan kata-kata. Apa yang mengalir dari hatimu, ungkapkanlah itu pada Allah. Tapi sekali lagi, bahwa makna daripada mezbah ini adalah pengakuan yang tulus bahwa kita memprioritaskan Allah dalam hidup kita. Yang ketiga yang terakhir. Saudara-saudara, Alkitab berkata, karena itu berdoalah demikian. Apa yang mau kita katakan? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Saudara tidak perlu berdoa seperti orang berdoa. Jangan pernah pinjam kata-kata orang berdoa. Karena bukan peraturan, bukan pola manusia yang mau kita terapkan. Bukan itu. Yang mau kita ikuti adalah standar, peraturan, pola, patron yang Allah sudah buat. Jadi bukan pola manusia. Tuhan mengajarkan bahwa dalam mezbah doa yang kita dirikan, pola doanya adalah mengikuti apa yang Tuhan telah nyatakan. Suatu saat murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, ajar kami berdoa. Bagaimana kami harus berdoa? Polanya saudara-saudara adalah doa Bapa kami. Doa Bapa kami adalah pola doa yang diajarkan oleh Kristus.
Ketika murid itu bertanya, lalu Yesus berkata, berdoalah seperti ini. Apa yang kamu mau katakan? Katakan, Bapa kami yang di sorga. Beberapa tahun yang lalu saya pernah menyampaikan firman Allah khusus doa Bapa kami. Panjang sekali, bukan hanya satu sekali doa, sekali khotbah maksudnya. Bicara Bapa kami yang di sorga. Berhenti sampai di situ. Apa maksudnya? Dikuduskanlah namamu. Berhenti sampai di situ. Pembahasan berikutnya, datanglah kerajaanmu. Nah saudaraku sekalian, itu firman yang sudah pernah saya sampaikan beberapa tahun lalu dari mimbar ini. Sampai kepada bagian terakhir dari doa Bapa kami. Tapi oke. Ada banyak orang yang berdoa, mengucapkan doa Bapa kami. Tapi ingat baik-baik Pak. Suatu saat ada orang tanya, apakah itu harus diucapkan di setiap kali berdoa? Enggak ada ajaran itu. Dengar, apakah setiap ibadah kita harus mengungkapkan doa Bapa kami? Tidak ada ajaran itu. Tapi kalau diungkapkan, kalau diucapkan, boleh enggak? Boleh, bagus. Tapi ingat, bukan untuk dihafal. Bukan untuk dihafal. Tetapi itu mengajarkan kita prinsip dalam doa yang kita naikkan kepada Allah. Seringkali orang hanya mengungkapkan doa itu. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Gak mau mengampuni juga. Doa itu kosong. Tak ada arti apa-apa. Jadi haruskah doa Bapa kami kita ungkapkan? Boleh. Bukan sebuah keharusan. Tapi yang dimaksudkan di situ kalau saudara baca nanti berulang-ulang doa Bapa kami itu, maksudnya di situ adalah yang pertama kita ngomong itu sama Tuhan apa? Kan disebut Bapa kami yang di sorga. Kalimat ini kalau saudara cari, berikanlah kami makanan kami hari ini yang secukupnya. Itu di mana? Udah hampir habis doa itu. Udah mau selesai. Tidak disebut di atas. Mari kita berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu tidak sopan. Bicara sama Tuhan. Makanya disebut Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu. Nah jadi artinya apa dalam doa itu kita temukan ada satu pola bahwa yang pertama kita harus menyembah Dia. Pengagungan, kata-kata pengagungan yang harus kita naikkan, yang harus kita persembahkan kepada Tuhan dalam doa kita. Baru setelah itu, Tuhan juga menginginkan bahwa kita perlu ada kebutuhan. Mintalah apa yang menjadi kebutuhanmu. Tetapi jadilah kehendakmu. Yesus juga mengucapkan doa itu di Taman Getsemani dan berkata, kalau boleh Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku. Doa Bapa kami juga mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak kita dalam doa. Jadi saudaraku sekalian, dari doa Bapa kami ini kita belajar tentang doa yang memuliakan Allah. Belajar berkata cukup, belajar mengampuni, mengembalikan segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia. Makanya orang bilang, Pak, dalam doa orang bisa lama. Ngomongin apa sih? Apa sih yang diomongin? Nah ini doa Bapa kami lah. Pelajarilah baik-baik satu persatu. Saudara-saudara, di dalam doa saudara berapa banyak kita yang mengagumi Tuhan. Bukan minta, kagum. Oh Tuhan, terima kasih. Apa yang saudara kagumi? Perbuatannya atau pribadinya? Saudara lebih kagum pada mana? Pada apanya? Karyanya atau yang membuatnya?
Seharusnya kita harus lebih kagum kepada pribadi yang membuatnya, bukan pada karyanya. Mengerti Bapak Ibu ya? Saudara pergi, sebutlah misalnya ke mana saudara pergi. Oke, jalan-jalan. Wah, lalu ada satu pemandangan. Saudara ada di atas melihat ke bawah lembah yang sangat indah. Bolehkah kita berkata, luar biasa pemandangan ini? Bagus. Tapi saudara pernah gak berkata, Tuhan, luar biasa Engkau menciptakan ada gunung, ada danau, wow, luar biasa. Seringkali kita hanya kagum pada perbuatannya. Tapi kita harus lebih kagum pada Sang Pencipta yang membuat pemandangan atau apapun namanya. Itu artinya kembalikanlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Dia. Memang saudara-saudara ketika kita bicara mengenai mezbah doa, ada banyak hal yang harus kita bicarakan. Tapi ini hanya pendahuluan saja, penghantar saja. Supaya saudara tidak berdalih dan berkata, aku tidak bisa melakukan. Aku tidak tahu memulai dari mana. Dengar, 3 kebenaran ini hari ini membuat saudara untuk melakukannya dan mengabaikan alasan-alasan yang selalu kita buat. Karena bukan sebuah tontonan atau pertunjukan. Yang kedua, bangunlah mezbah doamu. Berdoalah. Jangan malu. Karena bukan dengan kata-kata yang indah baru Tuhan mendengar. Dan yang ketiga, ikuti pola, standar yang telah Tuhan perbuat. Doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus itu menjadi pola doa yang sangat baik bagi kita. Nah saudara, sangat penting kita untuk membangun, mendirikan mezbah baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Saya akhiri dengan membaca 2 Samuel pasal 24 ayat 25, firman Allah berkata demikian. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Titik. Perhatikan lanjutannya. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Di masa sukar seperti ini, walaupun kita berdoa bukan karena kesukaran, kesulitan, tapi kita berdoa juga karena cinta kasih kita pada Tuhan. Tapi juga tidak salah. Ketika ada banyak masalah pergumulan, kita bangun doa. Mari kita bersama-sama sebagai bagian dari umat Tuhan, bagian dari negeri ini. Bangunlah mezbah, baik secara pribadi dan keluarga. Sebagaimana Daud melaksanakannya, maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Dan tulah berhenti menimpa orang Israel. Kalau saja semua umat Tuhan bersehati bersepakat membangun doa, membangun mezbah doa, saya percaya apa yang dialami oleh bangsa Israel, Tuhan mengabulkan doa untuk negeri mereka. Maka saya percaya itu pun akan terjadi bagi kita, bagi bangsa kita, bagi negeri kita, kalau kita bersehati. Oleh sebab itu, dirikan mulai saat ini. Bangun terus, pertahankan mezbah doa di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kehendak Allah hari ini kami pahami yang mengajar kami untuk membangun mezbah, mendirikan mezbah. Mezbah doa baik secara pribadi maupun keluarga. Sebab dikala kami sedang berdoa, kami menunjukkan bahwa kami memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kami. Kami sadar hidup kami sepenuhnya bergantung pada Allah. Terima kasih untuk firman ini, dan biar semua umat-Mu yang sudah mendengar, bukan hanya memahami, tapi mengambil satu keputusan, mengambil satu komitmen
untuk melaksanakannya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.